Mudah-mudahan video ini membuka mindset kalian bahwa perubahan itu akan terus terjadi, guys. Guys, siapa di antara kalian yang masih berada di rumah atau stay at home? Nah, guys, mungkin ada yang mengatakan, aduh, gue bosan di rumah, aduh, gue jenuh di rumah. Tapi ingat, guys, itu adalah bagian dari perubahan. Kenapa perubahan? Mungkin secara umum, perubahan itu mengacu kepada hal atau keadaan yang tadinya kita nyaman, akhirnya kita tidak nyaman. Kalau secara luas, perubahan itu adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang baru. Kenapa begitu? Karena itulah perubahan, guys. Contoh kecil saja, ketika kalian menggunakan jam biasa di sebelah kanan atau tangan kanan, kalian pindahkan ke sebelah kiri. Atau dompet, biasa kalian taruh di saku sebelah kanan, lalu kalian pindahkan ke saku sebelah kiri. Itu contoh hal kecil, guys. Lalu bagaimana contoh hal yang besar? Hal yang besar, kalau kita lihat secara positif, perubahan itu ketika kalian lajang, lalu kalian menikah. Adakah perubahan? Jelas ada, guys. Dari kalian sendiri menjadi pasangan suami istri. Itu perubahan, guys. Perubahan itu seperti itu. Suka tidak suka, kita harus mengikuti perubahan. Atau contoh lain, hal yang lebih besar. Perubahan ketika mungkin ada yang masih ingat alat komunikasi pager. Ketika waktu itu pager yang saya tahu hanya berbentuk teks, lalu dikirim lagi. Lalu tiba-tiba perubahan itu terjadi, guys. Pager, datanglah handphone. Mungkin handphone itu jauh lebih baik waktu itu karena ada sistem SMS dan suara. Waktu itu saya pernah mengalami ketika saya mau menghubungi teman-teman saya, itu saya harus berkunjung ke wartel atau telepon umum yang logamnya itu kalau kita ikat pakai benang. Ada yang ngalamin nggak? Pakai benang kita ikat, terus kalau misalnya sudah masuk kita tarik lagi tuh, biar waktunya lama. Atau kalau kalian ke wartel itu ada kode-kode khusus ketika kalian telepon, itu waktunya bisa sedikit, bayarnya kita lebih sedikit. Nah, itulah perubahan, guys. Dari pager, terus datanglah handphone yang ada SMS-nya, lu telepon melalui telepon logam, terus pakai wartel. Itulah perubahan. Lalu ketika itu datanglah handphone yang suaranya polifonik, monofonik. Ada yang mengalami? Waktu itu saya punya monofonik, terus saya punya nada dering baru. Itu kalau di depan umum, volumenya saya gedein, biar tahu bahwa handphone saya monofonik dan saya punya nada dering baru. Lalu tanpa saya sadari ternyata perubahan itu datang. Dari handphone yang mulainya bisa SMS atau suaranya polifonik dan monofonik, datanglah perubahan. Datanglah handphone yang namanya BlackBerry. Kenapa demikian? Karena dengan datangnya BlackBerry, orang-orang itu sudah tidak meminta lagi nomor telepon atau chattingnya tidak lagi memakai SMS. Mungkin kalian mengalami juga. Jadi ketika hadirnya BlackBerry, datanglah PIN BBM. Neng, boleh nggak minta nomor PIN-nya? Bro, nih save PIN gua. Orang pada zaman itu atau pada saat BlackBerry muncul, tidak ada sama sekali minta nomor telepon. Bahkan chatting pun tidak lewat SMS. Lewat apa? Yes, lewat PIN BBM. Di antara kalian ada yang masih ingat berapa PIN BBM kalian? Got a letter. Seiringnya waktu berjalan, tahun demi tahun, BlackBerry menguasai yang namanya teknologi.
dalam hal urusan komunikasi, lalu muncullah Android. Perubahan itu terjadi guys. Android datang. Waktu itu saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Saya duduk, waktu itu saya naik angkot, saya duduk di antara orang-orang dan ada satu orang mengeluarkan handphone berupa Android. Saya bingung, itu handphone, tombolnya kok nggak ada. Terus saya lihat handphone saya waktu itu BlackBerry itu penuh dengan tombol. Trackpadnya bahkan ada yang trackpad yang gimana ya, di tengah-tengahnya itu. Saya lihat, itu handphone apa? Pas saya cari ternyata itu handphone Samsung guys. Sampai akhirnya berjalannya waktu, akhirnya BlackBerry tergerus oleh Android. Nah, yang kalian alami sekarang adalah ketika Android sudah menguasai dan hadirlah aplikasi WhatsApp namanya. Dari pin BBM chatting sekarang pindah ke chatting WhatsApp. Nah, si Android ini sangat canggih. Dia bisa, sekarang siapa sih yang nggak bisa online atau berselancar di dunia teknologi atau internet? Anak kecil pun sekarang bisa main games lewat handphone Android yang canggih. Karena itu perubahan guys. Dari yang dulu orang tuh main perang-perangan atau games itu lewat komputer. Dan sekarang kalian melihat kan, ketika orang ngumpul sudah pegang handphone dan main games. Dan gamesnya juga bagus-bagus. Bahkan sekarang ya condong orang ke gamesnya pakai handphone. Nah, itulah perubahan guys. Yang kita alami hari ini adalah perubahan. Jadi, jangan pernah ngeluh ketika kalian sering berada di rumah. Jangan lihat negatifnya. Kalau kita lihat negatifnya, banyak negatifnya. Dari yang kita biasa produktif menjadi tidak produktif. Atau untuk abang-abang yang bekerja di lapangan, ketika kalian tidak di rumah, kalian pulang menghasilkan uang. Tapi kalau kita melihat secara positif, perubahan itu ketika kalian di rumah, yang biasanya tidak berinteraksi dengan anak kalian atau dengan istri kalian, sampai akhirnya kalian bisa berbicara dengan mereka, bisa produktif dengan mereka. Bahkan kalian bisa membantu atau melihat betapa capeknya menjadi ibu rumah tangga yang harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum kita para suami datang ke rumah. Nah guys, itulah perubahan. Jadi perubahan itu yaitu memacu kepada hal atau keadaan yang kita biasa nyaman dibuatnya tidak nyaman. Tapi secara positif ada hal yang baru yang bisa kita ambil dari sisi perubahan itu tersendiri. Atau secara luasnya perubahan adalah transformasi dari hal yang sekarang menuju yang akan datang. Atau kalian pernah sering banget dengar kalimat, kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, maka perubahanlah yang akan menindas kita untuk hal yang baru, atau memaksa kita untuk mengikuti hal yang baru. Itulah perubahan. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka perubahan itulah yang akan melindas kita semua. Mudah-mudahan video ini membuka mindset kalian bahwa perubahan itu akan terus terjadi guys. Maka dari itu guys, ikutilah perubahan-perubahan tersebut. Dan ingat guys, belajar itu bisa menjadikan kita pemilik masa depan, bukan pemilik masa lalu. Semangat pagi dan terus belajar.